Di gerbang utama nggak ada titik buta. Tangga darurat menghadap utara nggak ada kamera. Kabur lewat jalan Lianma. Target lantai 3 ruang VIP 999. Hai, kebiasaan kerjaan banget sih. Aku di sini buat kencan buta, bukan buat misi. Si Osu, karena kamu diperkenalkan sama Master Gu, kita bisa bahas soal investasi. Ayo, 1 gelas 1 miliar. Berapa yang kamu dapat? Tergantung kamu sendiri. Arus kas perusahaan macet. Ini hasil kerja keras Mama seumur hidup. Aku nggak bisa biarin perusahaan bangkrut. Cantik banget. Sayangnya, dia punya Master Gu. Bawa dia ke kamar. Master Gu udah gak sabar. V999. Ini dia. Kamu ngapain? Pergi! Nomor ruangan benar. Cewek satu-satunya di sini. Mungkinkah dia jodoh buta aku? Tunggu. Hai bocah. Urusi urusanmu sendiri. Biar panjang umur. Aku susah matinya. Nggak tahan buat ikut campur. Serang dia. Ayo. Tangkap dia. Semua. Kamu sombong banget ya. Ini nggak masalah buat kamu. Pergi. Ayo. Kok bisa mabuk parah gini? Ayo. Ini di mana? Ini rumahku. Kamu mabuk, besok kita omongin lagi. Hai. Apa kamu laki-laki nggak sih? Cewek kayak aku dipelukan tapi nggak tertarik. Berani banget. Dia tuh bukan cewek murahan kan? Masa sih? Aku harus rekam ini biar nggak salah paham. Awas, HP baruku. Wajah ini cakep banget. Cium aku. Ini rasanya canggung. Kita baru ketemu. Sialan, dia malah langsung menyerangku. Meskipun semalam kamu yang memulai, aku siap bertanggung jawab. Maksudmu aku yang memulai? Kamu cari alasan buat minta uang aja ya? Bilang aja, berapa? Aku tahu kamu cewek mata duitan. Semalam itu semua settingan, makanya kamu berani banget. Menurutmu berapa yang pantas? 100 juta? Sialan, kamu rakus banget. Di setup buat kencan buta itu sudah buruk, tapi minta 100 juta. Kencan buta? Siapa yang kencan buta sama kamu? Hey, bro you. Semalam kamu di mana? Kamu bikin cewek itu nunggu semalaman. Kalau nggak mau kencan buta bilang aja. Dia ada di sini sama aku. Tunggu. Bentar. Aduh, aku salah tempat. Ini salah besar. Ini salah paham banget. Aku salah baca alamat. Maaf. Terserah, kamu mau ngapain sama aku? Semalam dia berniat baik. Kalau aku nikah sama dia, Papa nggak bakal bisa maksa aku terus buat nikah sama Guchan itu. Nikah sama aku. Hah? Terima kasih.
aku ada urusan di kantor. Aku duluan ya. Aku prajurit yang bangga. Nggak nyangka bakal nikah begini. Ya udah, cari kerja. Cari uang buat nafkahin istri. Kalian bertiga cocok sama persyaratan kita, tapi cuma ada satu posisi sopir. Sekretarisa, di mana si Om muda sukamu? Udah waktunya bayar utang. Bukannya udah dibayar? Itu baru pokoknya. Bunganya belum dibayar. Perusahaan sebesar ini, kalau sampai nggak bisa ngumpulin 2 miliar, nggak ada gunanya diterusin anak buah. Hancurin semuanya. Kalian pikir ngapain? Kerjaan ini gajinya bagus. 2 saingan udah pergi. Bantu aja Sekretarisa. Pasti keterima. Hai. Siapa? Apa itu ulahmu? Tuan Shin, ini Lord Black, Raja Tinju Bawah Tanah tak terkalahkan di seluruh Qinghai. Ini gak ada hubungannya sama kamu, jadi mending kamu pergi dulu. Aku nggak peduli Lord Black atau Lord White. Siapapun yang ganggu wawancara aku itu nggak berarti. Jadi, gimana mau ganti rugi? Kamu masih minta ganti rugi? Anak buah, tangkap dia. Hajar dia. Bos? Kamu lempar kemana? Kamu mau mati? Aku nggak sengaja. Hati-hati, pukul dia. Iya. Bos, aku sungguh nggak sengaja. Semua minggir. Aku sendiri yang hadapin. Meja konferensi setebal itu, satu tendangan langsung hancur. Wah, hai bocah. Kamu berani? Tunggu aja. Mundur. Tuan Shin, selamat datang di perusahaan kami. Posisimu sekarang adalah sopir dan pengawal CEO. Gaji bulannya dinaikin jadi 50 juta. Ada permintaan lain? Perusahaannya masih buka lowongan. Kalau bisa rekrut juga istriku. Suami istri berangkat bareng. Penghasilan sebulan di atas 100 juta. Langsung hidup enak. Kamu lucu banget Tuan Shin. Perusahaan kami lagi nggak buka lowongan. Bagaimana kalau kamu ikut aku dulu ketemu CEO Su? Oke. Kemarin udah berantakan. Hari ini ulang tahun masterku. Dandan yang cantik. Pakai cara apapun. Kalau nggak bisa dapetin investasi 1 miliar, jangan balik lagi nemuin aku. CEO Su, masuk. Tunggu sebentar. CEO Su, ini karyawan baru kita. Sopir dan pengawal Shin Yu. Bisa nyetir dan jago berantem. Bahkan Raja Tinju Bawah Tanah Lord Black kalah sama dia. Shin Yu? Beneran dia? Sepertinya suaminya aku nikahi buru-buru ini bukan orang biasa. Di mana dia? Shin Yu, Hai. masuk. Shin Yu, ini CEO perusahaan kita, CEO Su. Kamu bisa pergi, aku mau bicara sendiri sama dia. Baik. Jadi kamu bos besarnya? Jadi tujuanmu datang ke perusahaan kami apa? Kalau aku bilang buat cari uang nafkahin istri, kamu percaya nggak? Apapun tujuannya, karena kamu udah di sini ikut aku pergi ke pesta ulang tahun Master Go. Dari nada bicaramu, pesta ulang tahun ini berbahaya. Keluarga Gu menguasai Qinghai, terutama Gu Chen yang kejam, dan papaku mau menikahkanku sama dia, tukar dengan investasi 1 miliar. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu takut, kamu bisa pulang. Aku kasih uang biar kamu hidup nyaman seumur hidup. Berani merebut istriku? Nggak usah keluarga Gu, bahkan kalau Tuhannya sendiri yang datang, aku pukul sampai hancur. Aku nggak nyangka, kamu suka omong besar juga ya? Susian, kamu boleh raga suamimu nggak punya uang di saku. Soalnya emang bener nggak punya. Tapi hey, kalau kamu ragu suamimu nggak punya kemampuan, itu kamu salah banget. Tenang aja, bukan cuma investasi 1 miliar itu. Suamimu akan urusin buat kamu. Oke. Kalau kamu beneran gak takut mati, aku akan masuk neraka bareng kamu.
Guchen, di hari ulang tahun mau begini, kamu malah datang telat. Cewek kayak Suzian itu gak sebanding buatmu. Setengah menit lagi. Kalau dia telat, aku hancurin seluruh keluarganya. Zian, duduk. Hai semuanya, halo. Guchen, ini suamiku Shinyu. Ini sedikit dari kami, selamat ulang tahun ya. Suzian, berani kamu menghina Master Gu. Kita diundang dan datang dengan baik. Itu disebut menghina. Kamu gak tahu Master Gu suka banget sama kamu. Kok kamu malah bawa cowok lain? Hei cantik. Aku lihat kamu duduk di samping Master Gu. Kamu pendampingnya kan? Ngapain sih kamu selalu berusaha mendorong istriku ke Master Gu? Apa kamu kayak mucikari gitu? Kurang ajar kamu ya. Zia, seru banget bawa orang bodoh. Hari ini ulang tahunku. Aku gak mau lihat darah. Usir dia. Aku bisa pura-pura gak terjadi apa-apa. Jadi dia cuma anak orang kaya yang sombong. Gampang, mudah diurus. Gak pernah jatuh dalam hidupku. Gak tahu caranya. Kenapa gak kamu tunjukin? Beraninya kamu bicara kayak gitu ke Master Gu. Kamu cari mati. Kamu yang keterlaluan. Di pesta ulang tahun Master Gu bikin keributan mabuk. Kamu pikir lagi ngapain? Bego banget. Kamu cari mati. Pukul dia. Semua berhenti sekarang. Hanjian itu pendekar silat yang paling tangguh di sini, dan dia kena satu tamparan langsung tumbang. Orang ini bukan main-main. Kalau berantem kita bakal kalah. Mending kita singkirin dia dulu. Karena kita udah sampaikan ucapan, kita pergi dulu. Hari ini kamu nggak pergi. Hai bocah, menjadi perisai nggak gampang. Hari ini ulang tahunku, dan aku lagi suasana baik hati, nggak mau bunuh orang. Berapa Zian bayar kamu? Aku gandakan. Istri, kamu bilang kamu udah sampaikan ucapan. Jadi sekarang ayo pulang dan bikin anak. Terserah kamu. Kamu mainin aku. Kamu mau ngapain? Jangan bunuh Shinyu. Zian adalah cewek incaranku. Coba aja sentuh dia. Kamu bisa pakai senjata. Ayo, tembak sini. Kamu sungguh nggak takut mati? Master Gu, jangan tembak. Ada kamera di mana-mana. Nggak sebanding mati buat bocah ini. Baik, aku nggak akan tembak. Tapi aku kehilangan muka sialan. Harus diselamatkan. Berani bertaruh? Tentu. Gimana cara taruhannya? Roulette Rusia. Hidup mati tergantung nasib. Apa aturannya? Isi 1 peluru dulu. Lalu lempar koin untuk menentukan siapa tembak duluan. Lalu masing-masing tambah 1 peluru. Begitu seterusnya, sampai salah satu mati. Ribet banget. Sekarang ada 3 peluru di sini. Aku tembak duluan. Kalau aku selamat. Lalu tambah 1 ke punyamu. Kamu berani? Baik. Peluang 50-50. Aku mau lihat gimana kamu bakal mati. Setuju. Shinyu, jangan gegabah, kamu bakal mati. Istri, hari ini aku tunjukin ke kamu apa yang bisa dilakukan laki-laki sejati. Hei bocah, sombong banget. Kalau berani tarik pelatuknya. Kalau kamu beneran berani, aku akan angkat topi. Jangan. Kosong, nggak mungkin. Kamu main senjata sama aku. Aku nggak pernah takut soal ini. Gantian. 4 peluru. Gimana kita main ini? Kenapa? Takut. Tuan mudaku yang hebat, nggak punya nyali sebesar itu. Apa mau aku bantu? Menurut aturan, selama Master Gu mengaku kalah, tembakan ini harusnya dilakukan oleh kamu. Kalau kamu menang, kamu
Kamu bisa minta satu permintaan yang bisa dipenuhi Master Gu. Tembakan berarti mati. Kamu cuma kurang beruntung. Bagaimana kalau mereka nggak mati? Masih bisa minta permintaan? Shinyu, mereka itu curang. Cukup bertaruhnya. Baik, ayo ikuti caramu. Kalau senjatanya meledak dan aku mati, itu nasib burukku. Kalau aku nggak mati, Master Gu harus kehilangan 1 miliar. Kamu berani bertaruh? Baiklah, aku bertaruh sama kamu. Ini cek 1 miliar. Anggap aku beli nyawamu. Tembakan ini, aku ambil untukmu. Jangan berani curang. Shinyu, aku perintahkan kamu pergi. Ini cukup selesaikan. Tenang istri. Aku janji sama kamu, aku bakal dapat 1 miliar itu dan aku harus tepati. Masih pura-pura. Aku nggak percaya kamu beneran gak takut mati. Jangan! Itu, lihat. Kamu terlalu impulsif. Gimana kok kamu mati dan aku jelasin ke orang tuamu? Ini nggak ada apa-apanya. Apakah suamimu punya kemampuan beneran? Aku tunjukkan lain kali. Kamu bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Kamu siapa? Siapa aku nggak penting. Yang penting adalah kamu kalah. Terus gimana? Semua di sini temanku. Siapa yang bisa jadi saksi buat kamu? Itu benar. Siapa yang tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Mau main-main denganku? Ayo tembak aku kalau bisa. Bahkan di Jinghai. Jadi kalau kamu hebat dalam pertarungan, keluarga Gugu tetaplah langit di atas kepalamu. Begitu ya? Yuk, meleset. Kamu serius? Sekarang di dalam sini masih ada 2 peluru. Coba tebak. Yang berikutnya akan kamu meledakkan kepalamu. Orang gila. Kamu gila. Ambil uangnya dan pergi. Istri, yang kamu minta udah selesai. Terima kasih sumbangan dermawanmu, Master Gu. Ayo. Master Gu bisa kalah sih sama orang kayak gitu. Aneh ya. Hei, aku sungguh kesal malam ini. Bunuh seseorang untukku. Kamu itu tadi terlalu impulsif. Itu namanya keberanian pahlawan demi kecantikan. Kamu gak tersentuh. Gimana kamu mau berterima kasih? Terus kamu mau apa? Ciuman aja. Aku pakai dia sebagai perisai. Tapi dia pertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Lagi pula kita udah menikah. Ciuman itu gak apa-apa lah ya. Cuma di pipi. Oke. Nggak ada yang bisa lolos dari senapan runduk beratku. Apa yang terjadi? Bajingan itu gak bisa main adil. Menyewa sniper untuk serangan diam-diam. Hah? Haruskah kita panggil polisi? Kalau inspektur datang kita selesai. Awas! Kasih aku jepit rambutnya. Aku lihat kamu. Woi. Ketemu kamu. Woi.
Tunggu sebentar. Apalagi? Tadi belum sempat cium, harus ganti. Cuma di pipi ya. Oh, Maaf, aku refleks. hah? Besok jemput aku pagi-pagi. Sepertinya dia belum pernah jatuh cinta. Iya, gimana tuh? Halo? Apa? Penyerangan gagal. Kalau begitu jangan balik. Keluarga gue gak butuh orang gak berguna. Pergi. Kalian semua pergi. Ayo, cepat ayo. Aku benar-benar kesal sekarang. Menurutmu, kita harus gimana? Hah? Sus Pharmaceutical untuk si High Group memproduksi obat anti kanker. Butuh pakitaxel alami. Kita baru saja memuat pasokan bahan baku dan gak bisa kirim tepat waktu. Sujian akan mengganti rugi si High Group 2 miliar. Lalu, dia akan menyerah dan biarkan masterku berbuat sesuka hati. Itu rencana bagus. Pagi sayang. Di tempat umum, panggil aku bos. Tentu sayang. Silahkan, Nona. Kamu belum makan kan? Baru dari Zhang. Kamu tahu dari mana aku suka kue Changs? Aku tuh sangat perhatian. Kalau punya cukup waktu, pasti bakal bikin kamu jatuh cinta setengah mati sama aku. Banyak akal banget. Apa kamu tukang numpang hidup profesional? Tunggu aja sampai aku bawa kamu ke kantor. Ayo jalan. Siap. Halo, semuanya berhenti sebentar. Ini adalah sales terbaik kita, Shin Yu. Kasus sesulit apapun, dia bisa tangani. Bagus. CEO Su, pembayaran barang Nona Liu sudah ditunda dan belum dibayar. Perempuan itu dimarahi sampai menangis, laki-laki itu dipukuli lalu diusir. Bagus, yang ini aja. Aku kira kamu hebat banget. Kalau kamu nggak bisa selesaikan tugas, kamu nggak boleh masuk ke tempat tidurku lagi. Kalau aku berhasil selesaikan, kita bisa tidur bareng malam ini. Tunggu sampai selesai dulu. CEO Liu, sales dari Su Pharmaceutical, Qin Yu datang. Datang buat tagih pembayaran sama seperti biasa. Entah kamu hajar aku atau hajar mereka. Dan kamu akan dapat pembayaranmu. Menghajar kamu, kedengarannya lebih seru. Kamu cukup percaya diri. Semoga kamu lebih percaya diri di permainan berikutnya.
Masukkan bola 8 untuk menang. Best of 3. Ada masalah? Nggak ada. Cewek duluan. Cowok ganteng, aku khawatir di permainan ini kamu gak bakal dapet kesempatan memukul. Best of 3. Menang satu ronde nggak berarti apa-apa. Lagi pula, kamu bahkan belum memasukkan bola terakhir. Itu belum menang. Oke, kalau gitu, aku akan hancurkan harapanmu. Perhatikan baik-baik. Masa sih? Nah, sekarang giliranmu. Mungkin kamu cukup hebat untuk menghabiskan semuanya. Kalau enggak, aku gak bakal kasih kamu kesempatan. Makasih udah ngalah si Olio. Tenang. Aku juga gak bakal kasih kamu kesempatan memukul. Si Olio, maaf. Aku tadi tampil luar biasa. Cuma menang beruntung? Atau lagi? Gak mungkin. Kamu gak bakal salah sekalipun. Kalau aku menang ronde ini juga, itu 2 ronde dan kamu kalah. Kita lihat aja. Setelah ronde ini, maaf nggak sorry, kayaknya aku beruntung lagi. Kamu kalah. Aku bisa bayar. Tapi kamu harus kalahkan mereka dulu. Aku nggak cuma jago biliar, aku lebih jago mukul orang pakai bola biliar. Perhatikan ya. Sekarang, kamu mau bilang apa? Oke, aku bayar. Si Osu, semua pemasok tiba-tiba nelpon. Bilang lebih baik melanggar kontrak daripada terus memasok kita. Kalau begitu cari pemasok lain. Departemen pengadaan udah hubungi semua orang. Di seluruh industri sekarang gak ada satupun yang mau memasok kita. Ini pasti kerjaannya Guchen. Tanpa Pak Klik Taksel, kita gak bisa kirim tepat waktu. Kalau begitu kita harus bayar denda 2 miliar ke Shanghai Group. CEO Su, seluruh perusahaan saat ini sedang panik. Apa yang harus kita lakukan? Coba hubungi CEO-mu dari Shanghai Group. Kita udah hubungi dia. Dia bilang gak punya waktu dan untuk buat janji harus sebulan dari sekarang. Itu akan terlambat untuk semuanya. Aku akan coba hadang dia. Kenapa kamu baliknya cepet banget ya? Pembayaran udah diterima. Janji tidur bareng malam ini nggak bisa mundur sekarang. Jangan bercanda dulu. Ayo antar aku ke Shanghai Group. Hehe. Nona, apa kamu punya janji? Aku Suzian dari Sus Pharmaceutical. Aku mau ketemu CEO-mu kalian. Tolong kasih tahu. Maaf, atasan secara khusus bilang kamu nggak boleh masuk. Dia begitu cemas. Pasti dia ada masalah. Apa masalah dengan Shanghai Group? Ketua Shanghai Group
diduga terlalu berlebihan nggak bisa punya anak. CEO Mo! CEO Mo! Tunggu CEO Mo! CEO Mo! CEO Mo! Kelihatannya kuat, tapi lemah vitalitasnya. Cuma cangkang kosong. Sepertinya gosip nggak bohong. Sayang, kamu mau apa sama dia? Perusahaan kita harus mengirim 1 batch barang ke Shanghai Group. Kalau telat, kita harus bayar denda $2 miliar. Tapi sekarang, keluarga gue bergerak membuat semua pemasok melanggar kontrak. Sekarang aku mau minta CEO-mu untuk tunda pengiriman. Kalau enggak, kita harus cari cara lain untuk bahan baku. Kalau aku bantu kamu selesaikan ini, malam ini kamu nggak cuma tinggal sama aku, tidur sekamar, tapi juga pakai baju tidur seksi dan hari buat aku. Gimana? Oke, ini tuh lagi krisis. Jangan ganggu aku lagi mikir solusi. Kamu setuju? Nggak boleh mundur ya? Hei! Apa yang terjadi? Bosmu, seseorang menghadang mobil. Orang ini jelas mau cari masalah. Apa aku harus bilang gimana cara menanganinya? Injak gas, tabrak. Itu bisa bunuh orang. Di Jinghai, nggak ada yang bisa menghalangi mobil CEO-mu. Orang kayak gini yang bikin kecelakaan, nggak boleh dimanjakan. Kamu takut apa? Kamu pikir 3.000 pengacara perusahaan cuma pajangan? Tabrak! Mobil CEO-mu ternyata anti peluru. Nggak bisa pecah dengan satu tamparan. Lumayan. Kamu mati! Ayo, tembak sini. Kamu pikir aku takut? Tamparan tadi setidaknya kekuatan level Grandmaster. Kalau kamu mau bunuh aku udah mati lama. Kalian berdua turun. Keluargaku menekan pemasok. Gak ada hubungannya sama aku. Aku tahu soal ini gak ada hubungannya sama kamu. Juga, aku tahu kamu berlatih seni bela diri kuno. Sayangnya kamu merusaknya. Merusak merdianmu, menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi dunia mengira kamu terlalu sering melakukannya. Kamu! Tenang. Aku akan bantu menyembuhkanmu. Batas waktu pengiriman ini, beri aku perpanjang 3 bulan. Gimana? Kenapa aku harus percaya? Pukulan aku pressure yang legendaris. Lumayan keras. Sayangnya kamu gak sehebat aku. Orang ini bukan main-main. Nggak bisa dianggap remeh. Soal keluargaku, keluargamu nggak perlu begitu takut. Sobatku, siapa namamu? Xing Yu. Qin seperti kaisar pertama, Yu seperti alam semesta. Namamu berani. Dibanding namamu lautan bintang, cuma sedikit lebih kuat. Bisa bicara sekarang? Tentu. Baik, penundaan 3 bulan. Anggap sebagai berteman. CEO Su, proyek akan ditunda 3 bulan. Beneran CEO-mu, terima kasih. Jangan bilang ke aku, bilang makasih ke Qin Yu. Jalan. Kamu dengar itu? Jangan ingkar janji sama aku ya. Siapa yang mau ingkar? Kita ngomongin di kantor. Masterku, aku dengar kabar kalau CEO-mu setuju perpanjangan pengiriman 3 bulan. Aku dengar Shin Yu yang melakukannya. Kali ini,
Aku akan bunuh dia. Masterku, kamu udah nemu caranya? Nggak ada yang memasuk Pasili Taksel. Suparmaseti kelupakan 1 tahun, bahkan 10 tahun nggak bisa kirim. Tapi, gimana kita hadapin Shinyu? Jinyu. Dengan Lord Cheng sebagai pelindungnya, dia nggak bisa lolos dari tanganku. Lord Cheng? Itu raja bawah tanah Jinghai. Lord Cheng yang gak pernah kalah bertarung itu. Dia mau bantu. Ayahku dan dia teman dekat. Semua uangnya cukup. Dia pasti akan bertindak. Lord Cheng, aku ada urusan penting mau ketemu kamu. Lord Cheng, kunjungan Guchen. Biarkan dia masuk. Lord Cheng, aku sering kehilangan muka akhir-akhir ini. Mau minta tolong sama Lord Cheng buat membantuku mengembalikannya. Demi ayahmu, aku akan bantu. Tapi, aturan gak bisa dilanggar. 3 miliar. Ditambah tanah di selatan kota 50% dividen. Nggak tahu apakah ini cukup buat Lord Cheng atau enggak. Aku udah siapin jamuan di Menara Wangjia. Semoga Lord Cheng berkenan datang. Wajahmu jatuh. Aku akan bantu angkat, tapi skip makan. Aku harus pergi ketemu orang penting lainnya. Di Jinghai, siapa lagi yang bisa bikin Lord Cheng begitu bersemangat? Bagaimana kalau aku traktir kamu? Kamu belum memenuhi syarat. Nggak nyangka, Dewa Perang setelah pensiun, aku benar-benar datang ke Jinghai. Aku harus manfaatkan kesempatan ini dan berusaha dekat dengannya. Bahkan jadi pelayannya itu sangat berharga. Lord Cheng, kita sampai. Bilang semua orang, nanti kalian semua harus bersikap hormat. Kalau ada yang mengganggu tamu, aku potong dan buang ke sungai. Iya. Hei bocah! Minggir! Pergi sekarang! Apakah Cheng Wanli mengajarimu? Kamu jadi mati! Iya! Iya! Hui! Iya! Huh! Iya! Hui! Ayo! Tangkap dia! Chop! Potong dia! Siapa yang cari mati? Kamu berani sentuh anak buahku? Cheng Wanli, kamu suka sekali pamer kekuasaan. Cheng Wanli nggak tahu itu kamu, Tuan. Aku sangat menyinggung. Mohon hukuman, Tuan. Karena dia bawahanku, bawahannya bawahanku.
Kali ini dimaafkan. Silahkan. Apa yang kamu butuhkan? Aku masih ingin terus mengikutimu, Tuan. Ini hadiah yang disiapkan untukmu, Tuan. Sebuah properti kelas atas. Kartu hitam tanpa batas. Mobil mewah edisi terbatas. Hadiah yang cukup besar. Oh, senang kamu suka, Tuan. Aku tidak berani, Tuan. Aku sudah siapkan jamuan makan malam, mohon kehadiranmu, Tuan. Aku ada acara seru buat ditonton malam ini. Aku nggak punya waktu. Mulai sekarang, kalau nggak ada, jangan muncul di depanku. Bos, waktunya pulang. Nggak boleh ingkar janji malam ini. Aku jemput ya. Istri, selamat datang. Shinyu, sudah malam. Kamu pulang dulu aja. Oh, aku tahu kamu bakal ingkar lagi. Kamu tidur di mana malam ini, dimanapun kamu tidur. Aku punya hak di sini. Bahkan kalau Tuhannya sendirian datang, nggak ada yang bisa usir aku. Oke, aku tidur. Kamu pikir aku takut? Ya. Istri. Kalau kamu mau pakai baju tidur seksi itu dan nari, ayo ciptakan suasana. Apa sih buru-buru banget? Tunggu di sini. Wah. Wah. Melepas stocking hampir bikin aku mati. Sebentar lagi aku melayang ke surga. Wah. Cantik nggak? Hai, kamu curang. Maksudku yang bisa nunjukin bentuk tubuh dengan sempurna. Baju tidur yang seksi dan seru. Ngapain sih? Kamu ngapain? Pak, kenapa di sini? Dasar bocah, aku nggak peduli siapa kamu. Keluar dari rumahku sekarang. Aku bilang keluar. Patua, jangan. Patua. Kamu nggak punya perasaan. Nggak lihat ini main-main kecil suami istri dan kasih kita privasi. Aku pukul kamu sampai mati. Pak, jangan. Dengar ini. Putrimu sekarang adalah wanitaku. Kalau kamu pukul aku sampai mati, putrimu akan jadi janda. Aku tetap pukul kamu meskipun dia janda. Kalau berani jangan lari. Aku nggak lari, aku diam. Apa aku bodoh? Kalau berani jangan kejar aku. Aku sudah besarkan sayur ini selama 20 tahun dan kamu langsung gigit. Aku lawan kamu sampai mati. Jadi gimana kalau aku gigit? Hehehe. Wih,
Kamu babi. Kita itu saling mencintai. Kamu mau bikin aku gila? Master gua adalah pemuda berbakat di Jinghai. Puluhan orang antri mau nikah sama dia. Tapi kamu bawa pulang cowok sembarangan. Nama keluarga Su udah hancur karena kamu. Pak, berapa banyak cewek di Jinghai yang jadi gila karena Master Gu? Itu bencana. Kamu lebih rela lepas kesempatan mengangkat keluarga kita menjadi klan kelas atas dan pilih pecundang ini. Apa yang dia punya? Pak Tua, jaga mulutmu ya. Kemampuanku lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Daripada keluarga gue yang katanya nggak bisa dibandingkan. Omong kosong, banyak bicara. Gimana bisa percaya hidup sama orang kayak gitu? Aku pikir kamu gila. Aku akan buat kamu sadar hari ini. Coba sentuh istriku, lihat yang terjadi. Coba sentuh istriku kalau berani. Mengingat kamu orang tua, kamu boleh pukul atau marahi aku. Tapi jangan sentuh istriku. Masih membantah. Kamu pergi dulu deh. Udah, pergi. Jangan lari kalau berani. Kamu pergi aja. Datang pagi-pagi besok jemput aku kerja ya. Pak Tua, kalau berani sentuh rambut istriku, aku bikin kamu susah. Udah, pergi dulu. Jangan lari kalau berani. Pak. Pak Tua, ayo kejar aku. Jangan lari kalau berani. Ayo. Aku pukul kamu. Bye-bye. Jangan lari kalau berani. Xiaodeng, aku pukul kamu sampai mati. Orang ini lucu juga. Halo, CEO Su. Pemasok CEO Chen nelpon, bilang mau terus memasok kita dan mau ketemu kamu. CEO Chen, apa ini jebakan? Dia bilang karena tekanan keluarga Gu, dia cuma bisa memasok diam-diam. Detailnya akan dibicarakan langsung. Oke, kirim alamatnya. Shinyu, putar balik dan kembali. Ikut aku ke suatu tempat. Sudah larut malam. Kenapa ketemu di sini? CEO Chen bilang dia takut keluarga Gu tahu, jadi dia cari tempat sepi. CEO Chen di sana. Karena ini pembicaraan rahasia, aku pergi sendiri. Kamu tunggu sini ya. Tuan mudaku, seperti yang kamu duga, kesempatan bunuh Shinyu sudah tiba. Bajingan ini bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Aku nggak percaya kamu bisa menghindari granat juga. CEO Chen, aku datang. Xiaosu, maaf banget. Aku juga nggak mau mati. CEO Chen? Hah? Shinyu, awas! Shinyu? Shinyu? Kamu gak apa-apa? Serangan, pergi dari sini. Hai! Wah! Hai! Wah! Bahkan itu nggak bisa meledakkanmu. Kamu cukup tangguh, tapi nggak guna. Hari ini,
kamu pasti mati. Omong kosong. Kamu? Tentu aku nggak punya kemampuan itu. Lord Zhang, aku andalkan kamu. Aku mau lihat di Jinghai siapa yang begitu sombong berani main-main sama keluargaku. Aku? Ada masalah? Kamu? Dasar bocah, kamu tahu status Lord Zhang, petarung terbaik Jinghai, nggak pernah kalah sekalipun. Sekarang, berlutut, minta ampun, jadi anjingku, dan aku akan ampuni nyawamu. Membuatku berlutut. Kamu tahu akibatnya, ini bukan waktunya. Masih sombong. Lord Zhang, tolong aku patahkan semua tulangnya. Buang ke kolam buat makanan ikan. Lord Zhang, kenapa kamu pukul aku? Aku suruh pukul dia. Lord Cheng, apa kamu salah sasaran? Tuan Qin, maaf. Aku nggak tahu dia mengincar kamu. Lord Zhang, kenapa kamu berlutut sama dia? Dia cuma sopir murahan. Bangun, pukul dia. Bangun. Kamu bicara lagi, aku bunuh kamu. Lord Cheng begitu kuat. Kenapa dia panggil kamu Tuan? Identitas Dewa Perang adalah rahasia militer S-kelas. Nggak boleh terekspos. Nona Su, Tuan pernah menyelamatkan nyawaku. Memanggilnya Tuan adalah tanda hormat. Benar, begitu rupanya. Lord Cheng begitu tangguh. Masa diselamatkan sama kamu? Nona Su melebih-lebihkan. Sehebat apapun, aku nggak sebanding sama Tuan Qin. Bahkan nggak 10/10.000. Hah? Nggak percaya, Jin Yu selamatkan Chen Wanli. Orang tua ini, Chen Wanli bajingan itu selalu menghargai kesetiaan. Nggak cuma nggak bantu aku, dia mungkin balik malah bunuh aku. Salah paham, semua salah paham. Salah paham? Kamu jebak aku ke sini. Kamu bayar pembunuh pakai granat. Satu kata salah paham, kamu pikir selesai? Aku bisa ganti rugi. Sebut harga, aku nggak akan tawar. Kamu mau bunuh aku, baik. Tapi kamu nggak boleh mengincar istriku. Zhang Wanli, Hadir. Tunggu. Aku dari keluargaku. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga nggak bakal baik-baik. Kenapa susah-susah? Lebih baik terima ganti rugi. 100 juta. 500 juta. 500 juta, aku transfer sekarang. Aku benci kalau orang pakai uang buat menghinaku. Zhang Wanli, patahkan kakinya. Siap. Hai bocah, salahmu sendiri. Karena main-main sama orang yang salah. Tunggu. Tunggu. Lord Zhang, dia anak satu-satunya, bisa tolong aku, kepala keluargaku, siapapun selain dia. Tapi kalau menyinggung Tuan Qin, nggak ada yang bisa selamatkan kamu. Adik, kali ini keluargaku mengaku kalah. Mohon beri ampun. Syarat apa? Selama nggak terlalu berat. Mungkin bisa. Anakmu menyerangku dengan granat. Biarkan aku pukul dia dengan satu granat dan kita beres. Hai bocah, selalu beri kelonggaran untuk pertemuan di masa depan. Orang tua, kamu sudah tua, udah bau tanah. Jadi kita nggak bakal ketemu lagi. Jangan sombong. 10 senapan runduk berat diarahkan ke sini. Bisa bicara baik-baik sekarang. Dengan satu isyarat dariku, mereka semua akan menembak. Mungkin kamu bisa menghindarinya, tapi Nona Su di belakangmu, dia mungkin enggak. Aku ulangi lagi. Keluargaku mengaku kalah. Sebutkan syaratmu. Jangan terlalu jauh. Begitu ya? Aku itu benci diacungi senjata. Apa maksudmu? Kamu mau perang sampai mati? Aku akan mati. Tapi kamu enggak. Tapi kamu enggak. Sekarang, biarkan mereka coba tembak. Bajingan, lepaskan aku. Berani sentuh istriku. Hari ini aku patahkan kakinya. Nggak akan ada yang bisa menghentikanku. Zhang Wanli, lakukan. Siap. Tunggu. Kamu nggak takut keluargaku akan balas dendam?
Balas dendammu di mataku cuma mainan anak-anak, cuma amarah yang sia-sia. Mulai sekarang, buat anakmu berbaring di tempat tidur dengan patuh dan berhenti menyakiti orang lain. Pak, tolong aku. Nah. Tuhan, kamu duluan. Aku di belakang. Kamu yakin bisa handle? Tenang, di Jinghai, nggak ada yang berani macam-macam. Ayo. Chang Wanli, kita udah kenal lebih dari 1 dekade. Aku baik sama kamu. Kenapa kamu lakukan ini? Demi hubungan lama, aku kasih saran. Tuan itu orang yang gak bisa macam-macam. Jaga diri. Pergi. Nah. Tenang saja. Aku pasti akan balas dendam untukmu. Pamanku, Sus Farmasetika sangat membutuhkan Palitaxel. Kalau nggak bisa kirim, kita harus ganti rugi Singhai Group 2 miliar. Selama kita dapat perjanjian pengadaan dari Singhai Group, kita pasti bisa kuasai Susian. Keluargamu dari Singhai Group. Benar, Mu Shinghai. Tapi, entah kenapa, dia benar-benar setuju menunda pengiriman 3 bulan. Itu langkah bagus. Keluargamu tetap Mu Singhai yang memegang kendali. Kamu bawa Guchan ke rumah sakit sekarang. Aku pergi ke keluargamu sendiri. Istirahat dulu. Aku ambilkan air. Siomu, sudah malam. Ada apa kamu menelpon? Gulitian baru ketemu ayahku yang antara kita perjanjian pasokan pembelinya udah jadi keluargaku. Dengan kata lain, Sufarmasi harus mengirim ke keluargaku mulai sekarang. Aku nggak ada di sana waktu itu. Maaf Tuan Chin. Jika keluarga gue menjadi pembeli, mereka pasti akan menyangka janji CEO mau menunda pengiriman selama 3 bulan. Mereka bahkan bisa cari gara-gara. Tenang. Tugasmu sekarang adalah mandi yang enak, lalu tidur yang nyenyak. Masalah bahan baku, serahkan kepadaku. Dia bantu melewati masa-masa sulitku. Mungkin aku benar-benar bisa percaya dia. Kalau gitu aku serahkan padamu. Sudah larut, kamu harus istirahat. Aku pulang dulu. Perusahaan si iblis kecil adalah grup biofarmasi perusahaan terkemuka. Seharusnya punya yang dibutuhkan subfarmasi. Bahan baku. Tapi cewek ini terus menginginkan tubuhku. Minta tolong padanya, berisiko kehilangan kesucianku. Demi istri, aku lakukan. Adik Huo, datang ke Jinghai besok. Aku traktir kamu makan. Hai kakak, apa aku berkulit putih? Aku lagi bicara serius nih. Aku juga serius. Kalau kamu mau nikah sama aku, lupakan Jinghai. Aku mau ke neraka. Berhenti di situ. Aku anggap kamu adik. Tapi kamu nafsu sama tubuhku. Datang atau enggak, kalau enggak aku tutup. Iya. Iya, aku datang. Oke. Telepon aku pas sampai ya. Besok aku pesan penerbangan paling pagi. Dasar cowok bego. Kali ini aku pasti dapetin kamu. Minta ketemu di hotel. Aku tahu maksud dia jahat. Dasar gak punya perasaan. Akhirnya mau cari aku. Baju ini dipersiapkan khusus buat kamu. Kamu suka? Berhenti bercanda. Aku panggil kamu buat urusan serius.
Yang aku bilang juga serius. Dulu kamu selamatkan nyawaku. Aku bilang aku bakal serahkan diri padamu. Janji itu masih berlaku. Iblis kecil, jangan main sama api. Kakak cuma mau pakli taksel. Aku punya banyak pakli taksel. Tapi kenapa aku harus kasih ke kamu? Kecuali apa? Kecuali kamu tidur sama aku. Kamu sendiri yang bilang. Kamu begitu liar, tapi aku suka. Lanjutkan. Masih minta-minta. Kamu pantas dipukul. Kamu seharusnya bilang begitu. Jadi ini kesukaanmu. Mau aku ikat tanganmu juga? Terusin aja, aku pergi nih. Anggap aja ini hutang budi padamu. Kalau enggak, aku cari orang lain. Kamu seharusnya bilang gitu. Hutang budimu lebih berharga dari sekedar satu malam. Berapa banyak sih yang kamu butuh? Aku akan atur sekarang. Aku nggak tahu jumlah pastinya. Ikut aku balik ke perusahaan. Kamu bisa bahas sama istriku. Tuan, kamu cari siapa? Bilang si Yosu kamu keluar. CEO Su. Sekelompok orang bikin onar di meja depan. Oke, aku tahu. Kepala keluargaku, pamer kekuasaan sekali sampai bikin keributan besar. Ada apa? Nona Su, jangan pura-pura nggak tahu. Hari ini, aku pembeli dan kamu pemasok. Kapan kamu kirim? Jangan terlalu jauh. Perjanjian bilang kirim 3 hari lagi. Dan kamu bikin onar sekarang, itu nggak pantas kan? Semua pakli taksel di Jinghai udah disimpan di gudang keluargaku. Kamu nggak punya bahan baku, benar-benar nggak punya, nggak mungkin kirim tepat waktu. Kamu bilang 3 hari dari sekarang dan sekarang apa bedanya? Hah? Hari ini entah kirim barangnya atau ganti nama Su Farmasi menjadi nama keluargaku. Kamu benar-benar mau habisi kita. Habisi kita? Perusahaan akan jadi milikku dalam beberapa hari. Aku mau apa aja terserah, hancurkan semua. Berhenti! Berhenti! Aku bilang berhenti! Lepaskan aku! Lepaskan! Berhenti nggak? Berhenti! Diam! Berhenti! Berhenti! Aku bilang berhenti! Jangan hancurkan itu! Berhenti! Dasar cewek masih menghalangi. Kamu cari mati? Kamu nggak apa-apa. Kalau ada yang bergerak, kamu mati. Hei bocah, separah apapun kamu, kalau nggak bisa kirim barang, perusahaan harus ganti rugi. Apa hak kamu ikut campur? Sekarang ada aku. Kamu, Aku Huo Group dari ibu kota. Aku Huo CEO. kamu Nona Huo? Keluarga Huo punya kekuatan besar dengan bisnis di seluruh dunia. Bahkan presiden dari berbagai negara harus sopan. Nona Huo sangat disukai. Kenapa dia datang ke sini? Aku dengar kamu membeli semua pakli taksel di Jinghai. Kebetulan aku juga punya cukup banyak. Kenapa nggak kamu ambil dari aku? Ya,
Sepertinya kamu nggak mau ya? Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku jual ke Sus Pharmaceutical. Kalau Sufar masih dapat, maka nggak ada cara untuk terus mengendalikan Suzian. Nona Huo, berapa banyak yang kamu punya? Dengan harga berapa? Keluarga Huo selalu dikenal dengan harga adil. Dan tentu nggak akan menaikkan harga. Di gudang ada sekitar 50 miliar barang. Kepala keluargaku, sebagai orang terkaya di Jinghai, kamu pasti bisa menanganinya kan? 50 miliar? Itu banyak. Keluargaku nggak bisa mengumpulkan itu dalam waktu singkat. Gimana? Sepertinya kepala keluargaku nggak sanggup ya? Kalau gitu jangan salahkan aku kalau aku jual ke Nona Su. Nona Su, berapa banyak yang kamu butuh? Aku butuh 1 miliar. Kepala keluargaku, kamu dengar itu kan? Nona Huo, bisa tolong beri keluargaku bantuan dan tidak menjual ke Sufarmasi? Kepala keluargaku, aku kasih kamu muka. Dan biarkan kamu pilih duluan. Kamu sendiri yang gak sanggup. Dan sekarang kamu gak mau aku jual ke orang lain. Cara seperti itu agak terlalu mendominasi ya. Jangan bilang kamu mau mengancam Huo Group kami. Atau apa? Tidak, aku tidak berani. Nona Su, silakan atur kontraknya. Oke, aku siapkan kontrak pengadaan. Kalau Nona Su butuh, Huo Group kami bisa mengatur OEM. Dijamin pengiriman dalam 3 hari. Kepala keluargaku ada keberatan. Keluarga Huo terlalu kuat. Hentikan dia menjual pakelit taksel kepada Suzian. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Cewek sialan, kamu lolos kali ini. Kita belum selesai. Nona Huo, sampai jumpa. Apa aku bilang kamu bisa pergi? Kamu ngapain? Kantor ini bebas asap rokok. Laki-laki dewasa kayak kamu nggak punya pertimbangan untuk orang lain. Ada korek. Jangan terlalu sombong. Kakek anakmu udah hancur semua. Mau ikutan jadi kayak dia? Orang ini terlalu kuat dalam pertarungan. Beberapa pengawal ini terlalu lambat. Kalau aku nggak nyalakan hari ini, mungkin aku nggak bakal selamat. Tapi kalau aku nyalakan, wajahku akan benar-benar terhina. Aku nyalakan. Baik. Sekarang aku bisa pergi. Pergi. Nona Huo, makasih banyak atas bantuanmu. Kamu kelihatan lumayan, tapi kamu jauh di bawahku dalam kekayaan dan status. Aku pasti punya kesempatan lah ya. Gak perlu makasih. Cukup biarkan aku dengan Shinju. Cuma 1 malam, itu aja kok. Kamu pasti bercanda. Tentang ini, aku gak pernah bercanda. Lupa bilang, sebelum aku kesini, dia dan aku di hotel. Berdua saja. Suasananya memanas. Aku tahu apa yang dia punya, dia tahu apa yang aku punya. Loh? Di antara kalian berdua, kalian belum tidur bareng kan? Istri, dia memfitnahku. Aku mengerti sekarang. Dia suka Shinju. Makanya dia datang membantu, mencintainya tapi gak bisa memilikinya. Masa sih? Keluargaku terus menekan kami. Hampir setiap hari mereka mendesak kami untuk cepat punya anak. Sayang, karena di kantor gak ada apa-apa, ayo pulang dan lanjut belajar. Wah, ya benar saja. Nona Huo, permisi ya. Istri, aku siap. Kapan kita mulai belajar soal anak itu? Aku tadi kesal sama Nona Huo, makanya aku bilang kayak gitu. Jangan dianggap serius. Apa? Kamu ingkar lagi? Siapa yang ingkar? Aku itu lagi datang bulan akhir-akhir ini. Gak enak. Ya, jadi malam ini batal total. Mama. Kamu pulang. Petua. Bawa sekop buat apa? Memukul aku ya? Dasar bocah.
Aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu bisa mengalahkanku minum pernikahanmu dengan Zian, aku setujui. Beneran? Dasar orang tua. Sikapmu berubah terlalu cepat. Apa? Enggak mau? Ya udah. Mau. Aku mau. Kalau kalahkan papaku minum, gak ada yang bisa ngehalangi kita. Demi kebahagiaan masa depan kita, aku lakukan. Mertua, kamu mau minum gimana? Nggak panggil orang tua lagi. Kamu begitu baik hati memberi aku kesempatan ini, masa aku panggil orang tua? Itu tuh bodoh banget. Kalau begitu aku panggil Kin, boleh? Kenapa panggil Kin? Panggil menantu. Kalau itu nggak mau, panggil aja bro. Jangan cuma berdiri, ayo duduk. Hehe, siap. Ayo Pak, biar ku isi gelasmu. Aku habiskan ini. Makasih karena membiarkanku bersama Zian. Hal baik datang berpasangan. Satu lagi. Ya. Selama kamu senang, aku bisa minum banyak. Pak, minuman ini bikin kepalaku pusing. Shinju, kamu gak apa-apa? Pak, coba lihat, Shinju berdarah. Kamu masih jauh. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Lihat dirimu. Pak, maksudmu kamu menjebak Shinju? Benar. Di Jinghai, keluargaku mau seseorang dia mati. Tapi dia suamiku dan menyelamatkan nyawaku. Gimana bisa papa lakukan ini? Keluargaku suruh aku menaruh racun. Kalau aku enggak, aku mati. Benar. Aku tahu dasar orang tua. Pasti ada maksud jahat. Shinju, kamu gak apa-apa? Ada rasa gak enak di tubuhmu? Aku nggak apa-apa sayang. Tenang. Tidak. Anggur beracun itu, kamu jelas meminumnya. Kenapa kamu baik-baik saja? Kalau aku nggak pura-pura, apa kamu mau jujur? Aku udah curiga sama kamu. Semalam kamu sangat menentang aku bersama Zian. Kok tiba-tiba berubah drastis? Dasar orang tua, kamu takut keluargaku bunuh kamu. Apa kamu gak takut kalau aku bunuh kamu? Aku masih mertuamu, aku nggak percaya kamu mau pukul aku. Pak, aku sangat kecewa sama kamu. Mulai hari ini, kita putus hubungan ayah dan anak. Shinju, bawa aku pergi. Oke. Ikut aku pulang. Kebetulan ibu juga kangen sama menantunya. Pak tua, demi istriku aku maafkan ini. Lain kali, aku janji bakal hajar kamu sampai nggak sadar. Ayo istri, kita pulang. Bambu 6, Pang. Angin Timur. Suster Kin, aku dengar anakmu itu masih belum dapat kerja ya? Dia udah gak muda lagi loh. Sebaiknya kamu itu mulai mengurusnya. Dia masih jadi pengangguran ya? Mau anakku carikan kerja untuknya? Kata dia perusahaannya kekurangan satpam. Aku tadi kepikiran mau minta saudaraku memperkenalkan seseorang ke anakmu. Tapi gak ada kerja jadi susah. Jangan bilang gitu. Aku berharap sama kalian bisa bantu mengatur. Kalau enggak, kapan aku bisa punya cucu? Siapa itu? Sebentar ya, biarkan aku buka pintu. Kamu dari keluarga mana? Mungkin salah rumah ya? Tante, apa kamu ibunya Shinju? Aku orangnya? Kamu cari Shinju? Apa kamu pacarnya Shinju? Ayo masuk. Wah, Shinju ini gak punya kerja, gak ada rumah, gak ada mobil, tapi dia bisa punya pacar secantik ini. Kelihatannya ini gadis kaya. Shinju kamu kan gak ada kerja. Masa iya dia tertarik? Anakku itu punya kerja kok. Dia cuma gak mau kerjaan biasa. Kamu tahu apa? Anakku sangat berbakat. Medali 1 peti penuh. Ada yang bisa ngalahin itu? Dia cuma veteran pulang kampung kan?
Aku jadi agak gugup. Ibumu seperti gimana ya? Tenang, dia cuma agak suka pamer, selain itu dia baik. Kamu cantik banget, pasti bikin dia bangga. Jadi dia suka pamer. Kalau gitu aku harus buat kesan bagus. Jangan sampai ngecewain Shinyu. Sayang, mari sini sebentar. Anakku lulusan kuliah. Dan sekarang dia manajer. Kalian anak muda harus kumpul bareng, pasti ada yang dibicarakan. Maaf Tante, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Terus kenapa kamu nyari Shinyu? Aku di sini mau ketemu suamiku. Shinyu suamimu? Tapi Shinyu itu nggak punya rumah, mobil dan kerja. Sayang, jangan sampai kamu kena tipu. Berani kamu bicara begitu ya, Shinyu? Tante, ayo. Kamu Zian kan? Apa kamu beneran istrinya Shinyu? Ini bukan bercanda kan? Shinyu dan aku sudah menikah beberapa waktu lalu tanpa minta pendapatmu. Maaf ya. Pendapatku itu nggak penting, asal kalian bahagia. Dasar bocah akhirnya sudah dewasa. Sekarang bawa pulang menantu perempuan sebaik ini. Leluhur memberkati kita. Mah, aku datang buru-buru. Ini sedikit oleh-oleh. Semoga suka ya, Mah. Kedatanganmu saja sudah cukup. Ngapain bawa hadiah? Coba dilihat. Ayo. Wah, ini makeup kan? Merek ini aku pernah lihat di TV. Ratusan ribu harganya. Mahal banget. Kalau Mutiara, aku pernah ke kota sama anakku. Lihat ini harganya lebih dari 1 miliar. Iya, anak baik banget masa bisa jatuh cinta sama bocah Shinyu itu. Anakku itu mungkin belum sukses, tapi seleranya milih istri sebaik ayahnya. Dia tahu cara milih istri. Anakmu beruntung banget ya. Nggak punya kerja, apalagi rumah atau mobil. Dan dia tetap menikah dengan istri cantik ini. Nah, jangan sampai tertipu. Kalau terus bicara omong kosong, Orang-orang ini kayaknya gak hormat sama ibunya Shinyu. Bagus, kesempatanku buat pamer. Mah, jangan marah ya. Shinyu tuh sekarang adalah pemegang saham terbesar Sus Pharmaceutical. Nilainya sekarang 1 miliar. 1 miliar? Anakku hebat banget. Nggak mungkin. Kenapa aku harus bohong? Dengar itu, anakku kalau nggak melakukan apa-apa atau jadi bos besar, si Liu itu kerja satpammu, lebih baik kasih ke orang lain. Lagi pula anakku sekarang sudah orang berstatus. Aku nggak percaya. Nah, kamu juga bukan penipu kan? Tante, namaku Suzian. Aku CEO Sus Pharmaceutical. Kamu bisa cek online kalau nggak percaya. Ayo, coba cek. Beneran ya? Iya. Dia memang mirip. Beneran? Suster Bai, keluarga Shin kamu sebentar lagi sukses besar. Shinyu berhasil. Jangan lupa kami tetanggamu ya. Iya. Zian, kamu bikin ibu bangga hari ini. Mulai sekarang kamu anakku sendiri. Makasih, Mah. Mah, menantu yang selalu ibu idam-idamkan sudah kubawa. Ibu puas? Ibu suka banget. Kamu akhirnya berhasil, Nak. Menantu baru datang pertama kali, aku harus perlakukan dia dengan baik. Kalian semua boleh pulang sekarang ya. Zian, cuci tangan dulu ya. Makan malam sebentar lagi siap. Oke, Mah. Siapkan meja, ayo. Oke. Dasar bocah penuh energi. Mirip ayahnya. Xiaoyu, kamu harus jujur. Apa Zian yang kamu bawa pulang malam itu? Iya, Mah, jangan terlalu keras. Kamu tahu karakternya kan? Apa aku berani main-main? Setidaknya kamu punya hati nurani. Zian, ibu ini kayak mimpi. Kalian berdua tuh benar-benar menikah. Ma, ini surat nikahnya. Zian dan aku sekarang resmi menikah. Sekarang percaya kan? Dasar bocah, akhirnya kamu dewasa. Kalau kamu kasih aku cucu laki-laki montok, bahkan kalau aku mati, aku tetap bahagia di surga karena akan bertemu dengan leluhur Shin. Aduh, Ma, kamu ngomong apa sih?
Punya anak kita masih muda, bisa tunggu beberapa tahun lagi. Emang gak mau punya anak? Terus kenapa malam itu kalian main-main? Malam apa? Ma, kamu ngomong apa? Zian, jujur aja sama ibu. Kenapa kamu nikah buru-buru? Apa kamu hamil? Enggak. Kami cuma... Malam itu kalian berdua begitu berisik. Masa gak hamil? Aku... Ayo. Coba masakan ibu ya. Ayo, makan. Masa bilang gak hamil? Ini jelas-jelas nunjukin kamu hamil. Kalian anak muda begitu santai ya. Enggak, Ma. Aku cuma nggak tahan bau daging. Ibu kan sudah pengalaman. Ibu tahu. Aduh. Sekarang aku dalam masalah besar dan gak bisa menjelaskan. Ma, aku agak lelah. Aku mau istirahat dulu ya. Iya, itu normal di awal kehamilan. Kamu ngapain diam di situ? Cepat, bantu menantu kesayanganku istirahat. Jangan sampai terbentur. Iya. Ayo. Sayang, apa kamu hamil? Haidku baru selesai. Kamu kan tahu itu. Sejak terakhir kali kita bersama, kita belum pernah tidur bareng. Tapi nggak apa-apa, malam ini kita coba dengan serius. Siapa yang nelfon? Dasar nggak tahu terima kasih. Aku pergi besok ya. Mana janji makanan besarmu? Mau mencuri suamiku lagi? Kamu mau ikut? Satu laki-laki 2 perempuan lebih seru loh. Kamu? Apa maksudmu satu laki-laki 2 perempuan? Simpan pikiran jahatmu. Jangan rusak istriku. Kasih itu padaku. Kalau kita terus ngobrol kayak gini, aku bakal tidur di luar. Pergi aja. Lagi pula dia sangat membantuku. Aku percaya kok sama kamu. Pulang cepat ya. Wah, kamu yang terbaik, sayang. Ayo, datang ke sini, ayo. Kamu janji makanan besar. Dan ini, kamu pelit banget. Tempat barbeque ini enak banget. Pesan sesukamu. Aku punya banyak uang. Ngomong laki-laki, penuh dengan kebohongan. Aku gak peduli ya. Kamu harus begadang semalaman sama aku malam ini. Lilin, cambuk kecil. Gak boleh ada yang kurang. Ayo bocah, terus menabrak nanti kursinya patah. Wih, bukan urusanmu. Hoi, awasi anakmu. Kamu ngapain? Kamu gak apa-apa? Itu air panas banget loh. Woi bocah, kenapa kamu siram air panas ke orang? Minta maaf sekarang. Ini dasar bocah. Pak tua, ada yang bully aku. Dasar bocah. Berani kamu bully anakku? Kamu cari mati? Berani kamu balas? Kamu tahu siapa aku? Gak perlu tahu. Baik. Kamu tunggu aja. Diam di situ. Hei, Jun, ada apa? Hei, Bro Tiger. Aku di barbecue also, dipukuli. Berani bikin onar di wilayahku? Kamu cari mati. Aku di dekat sini. Tunggu di situ. Ayo. Tunggu di situ. Jangan pergi. Bro Tiger. Bajingan ini, dia nggak cuma pukul aku tapi juga mukul anakku. Apa kamu nggak sebut namaku? Aku sebut. Dia nggak cuma nggak hormat sama kamu, dia bahkan bilang macam harimau atau apalah, dia ubah jadi kucing sakit. Wanjay, kamu emang suka melebih-lebihkan ya? Ubah siapa jadi kucing sakit? Brother! Nggak tahan, pukul dia sampai mati. Hai. Hiya. Yo.
Kamu tahu siapa aku? Raja bawah tanah Jinghai, Lord Cheng. Kamu telah menyinggung kami. Kamu sudah mati. Cheng Wanlia. Kalau dia di sini, aku tampar dia sampai pingsan. Hai bocah, jangan lari. Kamu tunggu saja. Shinyu, Raja bawah tanah Jinghai, kayaknya orang yang gak bisa diajak main-main. Mungkin kita harus pergi. Pergi? Kamu sangat membantuku. Kalau aku biarkan kamu dibully hari ini, aku tunggu di sini sampai Cheng Wanli datang buat dia minta maaf sama kamu. Lord Cheng akhirnya datang. Bocah ini malah memukul anak-anak. Dia bilang bahkan tampar kamu sampai mati. Tampar aku sampai mati ya? Biarkan aku lihat. Siapa yang begitu sombong? Hah? Cheng Wanli, begini cara kamu mengatur anak buahmu. Hah, masih sombong di depan Lord Cheng. Kamu memang cari mati. Lord Cheng, pukul dia sampai mati. Iya. Mohon hukuman, Tuan. Kamu pikir mengaku salah membuat ini selesai? Tamparan ini karena gagal mengontrol anak buahmu. Tamparan ini karena tidak tahu benar dan salah. Tamparan ini cuma karena aku mau. Ada masalah? Tidak, Tuan. Hukuman Tuan Qin adil. Bagaimana dengan pembersihan? Kamu urus sendiri. Sekarang pergi dengan anak buahmu. Jangan ganggu makananku. Iya. Kalian semua pergi. Hai teman sekelas, apa yang membuatmu menelponku? Besok beberapa teman sekelas mengadakan pertemuan kecil. Ayo ikut. Ayo, sudah lama tidak bertemu. Setelah semua keributan ini, aku jadi hilang selera. Biarkan aku antar kamu balik ke hotel dulu. Buru-buru balik ke hotel? Ada apa? Mau selingkuh dari istri kamu ya? Hah? Kapanpun kamu butuh, aku selalu tersedia. Kamu nggak tahu tentang menjaga jarak. Aku gak peduli, aku cuma tahu kamu milikku malam ini. Iya. Aku selalu menganggapmu adik. Bisa bayangkan antara saudara. Betapa canggungnya itu. Siapa yang mau jadi adikmu? Gak mau. Aku juga gak mau kehilanganmu sebagai adik. Dasar cowok lurus, alasan yang lemah. Nona Hoa sudah pulang. Ya, penerbangan pagi ini. Semalam kalian gak melakukan apapun di belakangku kan? Kamu tahu kemampuanku. Kalau aku melakukan apapun kemarin, apa aku pulang secepat itu? Kamu memang luar biasa. Reuni kelasmu jangan telat ya. Pemilik di sini sahabatku. Aku pesan dulu ya. Ketua kelas. Aku dengar kamu naik jabatan jadi manajer. Jangan lupa teman saat kamu sukses. Tentu. Kita semua teman sekelas. Hah? Ngomong-ngomong, teman sekelas kita, Jinyu, bagaimana kabarnya? Aku dengar dia nganggur sejak pensiun. Perusahaanmu sedang buka lowongan. Kita teman sekelas, kita bisa bantu dia. Dia nggak bisa banyak hal, tapi dia cocok jadi petugas kebersihan. Siapa yang mau jadi petugas kebersihan? Hai semuanya, lama tak jumpa. Kami baru saja membicarakanmu. Manajer Zeng mau menawarkanmu pekerjaan petugas kebersihan. Gaji setidaknya 3 juta rupiah. Kabar bagus. Kamu harus traktir kami. Makan hari ini. Cuma makan aku bayar. Tapi lupakan soal petugas kebersihan. Apa? Kamu pilih-pilih. Selain jadi petugas kebersihan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Zhengwei, aku hargai niat baikmu. Tapi sekarang minggirlah. Hei, Jinyu, kamu cuma preman jalanan. Dan kamu mau duduk di kursi utama. Apa kamu tahu tempatmu? Kursi utama ini sudah diambil. Hah? Kursi di dekat pintu kosong. Sana duduk. Kamu... Aku yang bayar malam ini. Jadi kursi utama ini milikku. Zheng Wei,
Tapi dari Su Farmasi, manajer departemen, bertanggung jawab atas lebih dari 100 orang. Kamu pikir kamu bisa duduk di kursi utama? Su Farmasi? Apa? Takut sekarang? Maksudku, bukankah kamu itu manajer dari Su Farmasi? Apa kamu tidak tahu bosmu baru-baru ini menikah dan mendaftar? Kamu tidak akan bilang orang itu adalah kamu, kan? CEO Su kami cantik dan sangat mampu, dikenal sebagai dewi bisnis nomor 1 di Jinghai. Hanya pria hebat yang mampu menyandinginya. Kamu preman jalanan, berani bicara besar begitu? Maaf nih, pria hebat yang kamu sebutkan adalah aku. Kamu tidak tahu malu, tak terkalahkan. Kenapa aku tidak pernah sadar kalau kamu tidak tahu malu? Kalau kamu bisa menikahi Dewi Su, Aku makan topiku. kamu yang bilang ya. Dia pergi pesan makanan. Harusnya sih sudah datang. Wah, ramai di sini. CEO Su, kenapa kamu di sini? Kamu siapa? Kamu nggak kenal dia? Sayang, apa aku perlu kenal dia? Apa? Kamu panggil dia sayang? Ada masalah? Tapi Istri, dia bilang dia manajer Su Farmasi. Baru saja dia menawarkan untuk mengatur pekerjaan kebersihan untukku. Kamu suamiku, suami Suzian. Sejak kapan dia menentukan itu? maaf, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu dia suamimu. Ciu, aduh, CEO Shin. Lihat, demi hubungan teman sekelas kita, tolong beri ampun dan lepaskan aku. Baiklah, aku tipe orang yang percaya membalas budi. Bukankah kamu tadi bilang kamu akan mengatur pekerjaan kebersihan untukku? Besok, kamu lapor di sana. Omong-omong, kamu tadi bilang kalau aku menikah dengan Dewi Sumu, kamu akan makan apa? Aku Ayo, berdiri dengan tangan, ayo. Cukup, biarkan kali ini. Istri, pertemuan ini membosankan, ayo. Anakku, apa kamu yakin bisa mengelola perusahaan? Kakek, aku lulusan dari luar negeri. Mengelola perusahaan itu biasa. Beri aku kesempatan. Aku bisa meningkatkan nilai pasar perusahaan 10 kali lipat. Baiklah, kakek percaya padamu. Hari ini suruh Suzian serahkan perusahaan. Kakek, kamu sudah kembali? Jadi dia laki-laki yang kamu cari. Aku dengar kalian berdua sudah menikah. Kalau begitu, kamu harus serahkan posisi CEO ke sepupumu dan pulang jadi istri rumah tangga. Aku sudah bekerja keras sampai sekarang. Kenapa dia langsung ambil alih pas kembali? Kamu sudah menikah, jadi kamu bukan lagi anggota keluarga Su. Orang luar tidak bisa mengelola perusahaan. Itu aturan keluarga Su. Pak Tua, Zian tidak harus menikah. Aku akan jadi menantu laki-laki. Anak-anak kami juga akan pakai nama Su. Dengan begitu, Zian tetap anggota keluarga Su. Dan dia bisa terus menjalankan perusahaan. Standar keluarga Su tinggi. Tidak sembarang orang bisa masuk. Jadi, maksudmu, baik Zian anggota keluarga Su atau tidak, kamu tetap mengambil perusahaan? Aduh, perusahaan ini akhir-akhir ini banyak insiden. Apa kamu tidak takut ini bukan untung, tapi masalah yang tidak bisa kamu tangani? Aku dengar perusahaan baru dapat suntikan modal 1 miliar. Kamu tidak mau serahkan perusahaan? Apa mungkin kamu mau ambil uang itu? Uang perusahaan adalah milik keluarga Su. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Serahkan stempel resmi dan token USB Bank. Istri, karena mereka sudah bertekad mencari masalah, berikan saja. Sepertinya Shinyu sudah menemukan cara untuk menghadapi mereka. Ini stempel dan token USB-nya. Pak Tua, semoga kamu tidak menyesal, Pak Tua. Istri, ayo. CEO Su, ada masalah mendesak membutuhkan keputusanmu. Silahkan. Hari ini pembayaran Nona Huo jatuh tempo. Kita harus bayar 1 miliar. Kalau tidak bisa bayar, perusahaan menjadi milik Nona Kenapa Huo. perusahaan jadi miliknya? Terakhir kali perusahaan tidak punya dana untuk membayar barang. Sementara kita menggunakan ekuitas sebagai jaminan. Sesuai perjanjian, jika ada penundaan, perusahaan harus ditransfer. Bukankah masih ada 1 miliar di rekening? Suruh keuangan bayar sekarang. 1 miliar itu milik Tuan Shin. Kita tidak bisa menyentuhnya.
1 miliar itu miliknya. Uangnya ada di rekening. Pakai saja, nanti kita urus. Selesaikan. Tapi sesuai perjanjian, dengan cara atau alasan apapun, menggunakan uang ini dianggap perusahaan gagal dalam akuisisi saham perusahaan oleh Tuan Shin. Pada saat itu, Tuan Shin akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Jika kita gunakan, perusahaan pada dasarnya diberikan ke bocah itu gratis. Tapi jika tidak, perusahaan harus transfer ke keluarga Huo. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pikir kamu hebat. Dan ini yang kamu lakukan. Dan aku percaya padamu untuk memberimu perusahaan. Cara terbaik sekarang adalah memanggil Suzian kembali untuk membersihkan kekacauan ini. Coba katakan, kenapa kamu begitu yakin? Perusahaan harus membayar Nona Huo hari ini. Mereka pasti tidak akan membayar dari kantong sendiri. Tapi begitu mereka menyentuh uangku, itu seperti secara otomatis mengakuisisi 60% saham. Mengetahui mereka harus kembali dan memohon padamu. Lihat, ada telepon. Siokin, bisakah kamu... Tidak. Aku beri kamu 2 pilihan. 1, kembalikan 1 miliar padaku. 2, lepaskan semua sahammu sebagai rasa hormat pada istriku. Aku ambil semuanya dengan 200 juta. Pilih. Saham keluarga nilainya tidak kurang dari 1 miliar. Kamu hanya menawar 200 juta. Apa kamu pikir kami bodoh? Diam! Hai bocah, jangan begitu kejam. Kamu menikahi cucuku, jadi kamu bagian dari keluarga Su. Uang pembayaran, kami hanya meminjamnya sementara. Kami kembalikan dalam 2 hari dengan bunga bank tertinggi. Berhenti di situ. Pak Tua, bukankah kamu tadi bilang setelah Zian menikah, dia bukan lagi anggota keluarga Su? Karena kita sekarang 2 keluarga, kita harus bicara seperti 2 keluarga. Jika kamu mau pakai uangku, kamu harus ikuti aturan. Cucu, apa kamu benar-benar tega melihat Su Farmasi jatuh ke tangan orang lain? Kakek, aku sekarang orang luar. Tidak pantas aku ikut campur urusan keluarga Su. Tapi kusarankan pilih opsi 2. Hai bocah, Su Farmasi adalah fondasi keluarga Su. Kita tidak boleh kehilangannya. Tolong beri ampun, aku akan berlutut. Mau memerasku dengan rasa bersalah? Aku tidak akan tertipu. Bahkan jika kamu berlutut sampai besok pagi, tetap sama. 2 pilihan. Pilih. Kamu menang. Aku pilih opsi 2. Tapi aku minta 300 juta. Ambil atau tinggalkan. Kita berdua akan hancur. Kakek, tidak ada pilihan. Diam! Jangan pilih. Perusahaan kita tidak hanya diberikan gratis, kita juga tidak dapat apa-apa. Keputusan bijak Pak Tua. 300 jadi ekstra. Anggap ini dari menantu untuk hari tua kamu. Apa? Mau makan malam? Suzian, tunggu saja. Sayang, makasih ya. Mereka selama ini tuh banyak menekanku, banyak menggerogoti keuntungan. Kalau enggak rantai modal perusahaan gak akan putus. Sekarang tanpa mereka, aku bisa maksimal dan membangun karir besar. Itu sempurna. Jadi aku bisa hidup dari kamu dengan nyaman. Oke, aku nafkahimu selamanya. Pak, bocah Sushan He itu gagal. Apa langkahmu selanjutnya? Aku tahu, regu tentara bayaran yang sangat tangguh. Kekuatan mereka benar-benar hebat, harga 2 miliar tanpa tawar. Pak, keadaanku sekarang semua karena Kinyu. Kamu harus balas dendam untukku. Bocah manis Shinyu itu berani menggunakan tanganku untuk mematikan rokok, membuatku kehilangan muka total. Kamu gak perlu bilang, aku juga akan bunuh mereka. Bocah manis. Kalau aku nggak bunuh kamu, aku bukan laki-laki. Ma, kenapa kamu beli semua ini? Kalian berdua nggak tahu apa-apa. Aku yang atur segalanya untuk kalian. Sebenarnya Zian gak benar-benar. Aku baik-baik aja, gak ada apa-apa. Syukurlah. Xiaoyu, kamu laki-laki. Kamu harus belajar menahan diri. Tidak boleh berhubungan setelah hamil. Jika kamu menyakiti menantu kesayanganku, aku tidak akan memaafkanmu. Zian,
Kenapa kamu nggak biarkan aku bilang dia nggak hamil? Bilang begitu akan menyakiti hatinya. Kalian bisik-bisik apa sih? Jika mau bercanda, kalian ke kamar sana. Halo, Halo, apakah ini Nona Suzian? Ini rumah sakit menelpon ayahmu terluka parah dan butuh operasi. Tolong datang segera. Oke, aku segera datang. Shinyu, ayahku terluka parah dan di UGD. Aku harus pergi melihatnya. Kamu sudah putus hubungan dengannya. Kamu yakin mau pergi? Gimana pun dia tetap ayahku. Baiklah, aku ikut denganmu. Ma, Iya. Apa kamu keluarga Sushanhe? Tolong bayar biaya di sini. aku pergi. Ayo. Halo, aku keluarga Susanhe. Aku datang bayar. oke. Maaf Tuan, sistem menunjukkan tidak ada pasien baru bernama Sushanhe. Susanhe tidak dirawat. Benar? Bahaya. Zian dalam bahaya. Pasti keluargaku. Bajingan, kamu pasti mati. Tuan, apa perintah Tuan? Chong Wan Li, aku beri kamu 3 menit. Aku perlu tahu di mana Gulitian dan anaknya. Aku tanya kamu jawab dan aku akan melepaskanmu. Di ruang mana Gulitian? Dasar bur! Kamu bocah kecil? Kalau begitu mati. Utara, Tenggara, Barat Daya. Pengawasan triangulasi benar-benar tanpa titik buta. Penjagaan ganda plus pos tersembunyi di pintu masuk. Penjaga keliling nonstop. Keamanan ini lumayan, tapi tidak seberapa. Hoi! Yah, bocah kecil lain. Sepertinya Gulitian tidak percaya pada pengawal lama. Ganti orang. Bocah kecil harus mati. Siapa yang suruh kamu ke sini? Pergi! Aku datang kapanpun aku mau, ada masalah. Bodoh! Kepala keluargaku sepertinya lagi senang. Bahkan tidak menawarkan segelas teh. Tuan Qin, kedatanganmu tanpa memberitahu. Aku seharusnya keluar menyambutmu. Tadi ada tembakan di luar. Pengawal mungkin semuanya terbunuh olehnya. Untung aku menyimpan kartu draft. Kalau tidak aku sudah mati.
Teh penuh artinya mengusir tamu, kepala keluargaku. Kamu mencoba mengusirku. Itu sungguh nggak sopan. Tuan Qin, kamu pikir kamu sudah menjebakku? 8 orang tewas. Apa trik lain yang kamu miliki? Cepat gunakan, atau akan terlambat. Keluarlah. Yo, ninja wanita. Perkenankan aku. Ini master teratas gaya cepat tarik, Nona Kawako. Membunuh terjadi dalam sekejap. Terakhir kali di Su Farmasi, memberiku pelajaran. Tanpa pelindung kuat, sebanyak apapun uangmu, kamu hanya mangsa. Pemikiran yang bagus. Biar aku tanya, di mana istriku sekarang? Mengetahui itu memudahkan. Sebentar lagi, aku akan membuatmu memohon untuk memberitahuku. Nona Kawako, bunuh dia! Mangsa ini lumayan. Layak aku usahakan. Nona Kawako, aku ingin kamu potong anggota tubuhnya. Aku akan mengirimnya sendiri. Seperti yang kamu mau. Gerakan itu familiar. Apa hubunganmu dengan Master Orochi? Berani menyebut nama guruku, kamu mencari mati. Berani menyebut nama guruku, kamu mencari mati. Gurumu bahkan tidak bisa bertahan melawan satu gerakanku. Kamu pikir kamu siapa? Teh yang baik, hanya sedikit pahit. Sekarang bisa bilang di mana istriku? Aku tidak mau kasih tahu. Aku bicara. Lihat, itu tidak sulit kan? Di mana? Di pabrik kokas di pinggiran kota. Aku mohon lepaskan aku. Aku akan beri kamu banyak uang. 1 miliar, 10 miliar. Aku akan beri semua uangku. Lepaskan aku. Aku janji akan keluar negeri dan tidak pernah kembali. Hanya orang mati yang bisa dipercaya diam. Telepon Qin Yun dan suruh dia datang. Kamu tidak takut dengan Ciyu yang akan bunuh kalian semua? Lihat yang di belakangku, tentara bayaran top. Mereka semua petarung super, salah satu dari mereka bisa bunuh Qin Yu. Kalau gitu aku tidak akan biarkan dia mati. Kamu mencari masalah. Apa yang kamu mau? Apa yang ku mau? Apa yang ku mau di seluruh Jinghai tidak ada yang melawanku. Kamu membuatku marah. Jadi aku akan melampiaskannya padamu. Kakimu seperti ini, apa kamu bisa melakukannya? Kalau aku tidak bisa, mereka bisa. Kalian semua, bersenang-senanglah. Mundur! Pergi! Pergi nggak? Pergi, jangan dekat! Lepaskan aku! Kamu mati. Pergi! Hei, Sayang, tepat waktu. Kalian berempat, bunuh dia. 2 miliar milikmu. Apa yang kamu tunggu? Kamu tidak mau uangnya? Bunuh dia! kamu adalah dewa perang. Kamu kenal aku? Tuan, kami tidak tahu kami menargetkanmu. Mohon Tuan mengampuni kami. Sebutkan identitas kalian. Kami dari tentara bayaran Blazing Flame. Kalian berlutut sekarang. Kamu mau mati? Kapten, kamu takut apa? Membunuhnya. Hanya butuh aku. Jangan seret aku bersamamu. Kamu tahu siapa dia? Dulu satu orang satu pedang bisa menghancurkan negara. Kami berempat bahkan tidak bisa menahan satu tebasan. Apa? Aku mengeluarkan dekret ilahi ke dunia. Tidak ada tentara bayaran yang boleh menginjakan kaki di Daxia. Melanggar kamu mati. Sesuai perintah. Mohon ampun Dewa Perang. Pergi! Kami pergi sekarang. Hei
Hei, berhenti! Jangan lari! Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Jangan bunuh aku! Bro Qin, tidak! Tuan Qin, mohon ampun. Anggap aku tidak ada. Dan lepaskan aku. Orang manis sepertimu pantas di neraka! Istri, kamu gak apa-apa? Shinyu, aku pikir aku gak bakal ketemu kamu lagi. Tenang istri, aku di sini. Gak ada yang akan menyakitimu lagi. Gendong aku pulang. Aku kasih kamu kejutan. Beneran? Ayo. Ada apa ini? Kenapa kamu gendong dia pulang? Sian kayak enak badan. Bawa dia ke rumah sakit aja. Kenapa dibawa pulang? Enggak, Ma. Menantu kesayanganmu lelah dan minta digendong pulang. Oh, aku paham. Main-main kecil kalian anak muda kan? Pergi istirahat sana. Istri, apa kejutanmu? Tenang, aku bakal buat kamu gak bakal lupa. Tunggu di sini ya. Wah! Wah! Akhirnya terkabul. Akhirnya bisa melakukan semua soal bikin anak. Gak mungkin kejutan sebesar ini. Wah, oh. Kamu suka? Ayo, lakukan apapun yang kamu mau. Pelan-pelan. Jangan di situ. Aku nggak tahan. Dasar bocah nakal. Kapan kau punya kebiasaan ini?